Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Noviansyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamaah dan sholat Jumat. Yang pertama tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-doa, yang artinya doa. Sholat menurut syara' atau pendapat Imam Ar-Rafi'i adalah beribadah kepada Tuhan yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Selanjutnya, syarat sholat. Syarat wajib sholat. Orang yang akan melaksanakan sholat harus memenuhi persyaratan, yakni yang pertama beragama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah balik. Selanjutnya, syarat sah sholat 5 waktu. Sholat seorang sah apabila memenuhi persyaratan, yakni suci dari hadas, kemudian menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat telah tiba waktu sholat. Selanjutnya adalah rukun dan sunnah sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, yang kesembilan duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, yang kesepuluh membaca tasyahud, yang kesebelas membaca sholawat Nabi, yang ke-12 membaca salam sambil menoleh ke kanan, yang ke-13 tertib urutan rukuknya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya masih dalam keadaan berhadas, terkenanya najis, terbukanya aurat, makan dan minum, mendahului imam, sengaja memperlambat gerakan sholat, dan berniat untuk memotong sholat, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, dan ada hubungannya antara sholat imam dan sholat makmum, atau ikatan yang terjalin di antara keduanya. Kemudian syarat sholat Jumat, yaitu 1. Niat mengikuti imam, yang kedua mengetahui yang dikerjakan imam, yang ketiga tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, yang keempat jangan mendahului imam dalam takbir, yang kelima jangan terdepan dari tempatnya imam, yang keenam jarak antara imam dan makmum, yang ketujuh sholat makmum harus bersesuaian dengan sholat imam. Sunnah-sunnah sholat berjamaah. Sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah yaitu 1. Meluruskan syaf, 2. Mengutamakan duduk di syaf awal, yang ketiga menjaga agar bisa sholat berjamaah bersama imam dari awal takbiratul ihram. Selanjutnya sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Yang pertama sholat tarawih dan witir. Selanjutnya sholat kusyuf. Yang ketiga sholat istisqa. Selanjutnya tata cara sholat jamaah, yakni yang pertama berdiri dengan niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup atau mampu,
Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, sujud 2 kali setiap rakaat. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud. Yang kedelapan, membaca tasyahud akhir. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud. Yang ke-11, duduk di waktu membaca sholawat. Yang ke-12, mengucap salam. Dan yang ke-13, tertib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat atau setelah masuk waktu zuhur. Untuk dapat melakukan sholat Jumat berjamaah, jumlah yang hadir adalah minimal 40 orang di sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jamaah. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib yaitu 1. Islam, 2. Balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka yang sempurna, yang keenam sehat tidak uzur. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan sholat Jumat pada waktu zuhur. Yang kedua, didahului 2 khutbah sebelum Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan di perkampungan atau desa. Yang keempat, lebih duluan diselenggarakan dan tidak berbarengan. Yang kelima, dilaksanakan secara berjamaah. Yang keenam, dikerjakan oleh 40 orang atau lebih. Selanjutnya, sunnah sholat Jumat. Bagi yang akan menghadiri sholat Jumat disunahkan untuk 1. Mandi atau membersihkan diri. Yang kedua, memotong kumis dan kuku. Yang ketiga, berhias dengan pakaian yang baik, terutama berwarna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, menyegerakan datang ke masjid. Yang keenam, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.